Bapa kami yang di surga, sukacita kami hari ini boleh beribadah kembali kepadamu. Kami diberi napas kehidupan hari ini, kami boleh bersyukur setiap saat Tuhan, karena ada kasih Tuhan yang selalu melingkupi kami, karena kemurahan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami boleh beribadah, memuji memuliakan nama-Mu selalu, dan bersujud di kaki Tuhan, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Secara pribadi kami selalu rindu Tuhan. Kami selalu rindu Engkau menguasai hati dan jiwa kami, untuk kami tetap berjalan di dalam terang ilahi-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami sambut pembacaan kitab siang hari ini dengan urapan Roh Kudus-Mu, kami sambut dengan sukacita. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari Yosua 15 ayat 20 hingga dengan ayat yang ke-63. Yosua 15 ayat Yosua 15 ayat 1 hingga dengan ayat salah semua. Yosua 15 ayat 20 hingga dengan ayat yang ke-63 dengan perikop kota-kota suku Yehuda yang berbunyi demikian. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung dekat batas tanah Edom di tanah Negeb ialah Kabzeel, Eder, Iagur, Kina, Dimona, Adada, Kedes, Azor, Yitnan, Zid, Telem, Bealot, Hazor, Hadata, Keriot Hezron, itulah Hazor, Amam, Sema, Molada, Hazar Gada, Hesmon, Betfelet, Hasar Sual, Berseba dan segala anak kotanya, Baala, Iyim, Ezem, El Tolat, Kezil, Horma, Ziklat, Matmana, Samsana, Lebaot, Silhim, Ain, dan Rimon, seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah bukit Esitaol, Zora, Asna, Zanoah, Enganim, Tapuah, Enam, Yarmut, Adulam, Soko, Azeka, Saaraim, Aditaim, Gedera, dan Gederotaim, 14 kota dengan desa-desanya. Zenan, Hadaza, Migdal, Gad, Dilean, Mispa, Yokteel, Lakis, Boskat, Eglon, Kabon, Lahmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon, Naama, dan Makeda, 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Azan, Iftah, Asna, Nezib, Kehila, Akzib, dan Mareza, 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan segala anak kota dan desanya, mulai dari Ekron sampai ke laut, segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya. Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya, sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar dan pantainya. Lagi di pegunungan Samir, Yatir, Soko, Dana, Kiryat Sana, itulah Debir, Anab, Estemo, Amim, Goshen, Polon, dan Gilo, 11 kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Ezan, Yanum, Bet-Tapuah, Afeka, Humta, Kiryat Arba, itulah Hebron dan Zior, 9 kota dengan desa-desanya. Maon, Karmel, Zib, Yuta, Yisriel, Yokdeam, Zanoah, Kain, Gibea, dan Timna, 10 kota dengan desa-desanya. Yahlu,
Hul, sulit ya. Hul, Bezur, Gedor, Ma'arat, Bet Anot, dan El Tekon. 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal itulah Kiryat Yearim dan Raba. 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun Bet Araba, Midan, Sekhaka, Nibsan, kota Garam, dan Engedi. 6 kota dengan desa-desanya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di siang hari ini. Ada kata Arab ya di sini, milik suku Yehuda sama Gaza, berarti tahu sendirilah apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini, bahwa sejarah tidak akan bisa berdusta. Janji Tuhan ya dan amin. Gaza dan Arab adalah milik suku Yehuda. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan serta mengerti memahami apa yang menjadi ketetapan Tuhan, keinginan Tuhan, dan juga kita dapat bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan indah segala sesuatu, tetapi manusia di mana-mana banyak menjadi perusak dan menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Ya Tuhan, ampunilah setiap umat manusia, termasuk kami juga. Setiap hari, setiap detik bisa berbuat dosa, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami yang sering menyakiti hatimu, menyakiti sesama, penghujatan terhadap namamu, dan juga orang-orang yang tidak mau percaya. Semakin hari semakin bertambah jahat, baik mulut, perkataan, dan perbuatan mereka. Karena itu kasihi mereka Tuhan, jamah mereka agar mereka dapat mengenal Engkau seperti kami juga yang sudah mengenal Engkau secara pribadi dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, kuasai kami selalu supaya kami mengerti, memahami, dan mendoakan bangsa Israel agar mereka dapat membebaskan Sandra agar dibawa pulang dengan selamat, dan juga orang-orang yang berperang baik Palestina juga Hamas, Hizbullah, atau apapun itu namanya, mereka yang sedang berperang, Rusia, Ukraina, dan seluruh bangsa di dunia, agar mereka semuanya tahu bahwa ada yang lebih tinggi dari mereka, sekalipun mereka memiliki senjata yang paling canggih di dunia ini, tetapi mereka semua tidak dapat melebihi kekuasaan-Mu. Satu-satunya yang kami minta saat ini Tuhan, kami ingin melihat antikristus, sosok yang paling kami mau lihat siapakah dia sesungguhnya, yang menyatakan diri sebagai Allah dan duduk di bait suci. Satu-satunya penantian kami yang akan membunuh antikristus ini adalah Engkau sendiri yang akan segera datang, tetapi antikristus sampai hari ini masih belum ada. Kami belum melihat dia duduk di bait suci dan menyatakan diri sebagai Allah atau Tuhan. Kami mau melihat siapakah dia sesungguhnya. Satu-satunya doa aku yang paling tinggi untuk ini adalah kami orang-orang percaya ingin melihat siapakah dia sesungguhnya. Jangan hanya diam-diam dan berkoar-koar di belakang layar, tetapi kami ingin melihat siapa dia antikristus sesungguhnya. Dia yang melawan Engkau ya Tuhan, penguasa langit dan bumi. Dia yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dia yang menjadi pembunuh di dunia ini, karena bapa dari segala dusta adalah membelokkan fakta dan sejarah dan kebenaran, serta membunuh banyak manusia. Dan bahkan dia meninggikan diri sebagai Allah penguasa, dan dia segera akan kami lihat. Karena itu Bapa, kami tidak takut dengan segala hal di dunia ini, karena kami memiliki Tuhan yang hidup,
yang bertahta di surga, yang ada tak terbatas ruang dan waktu, yang memiliki kekuasaan yang lebih besar dari pikiran manusia, dari akal manusia, dari apapun itu. Karena kami percaya pada kuasa yang lebih besar dari para ilmuwan, para sejarawan, bahkan manusia yang bisa mati. Tetapi engkau hidup dan bertahta di surga, dan engkau akan segera kembali untuk menghakimi orang-orang yang tidak percaya dan juga anak-anakmu yang sudah berbuat dosa. Karena itu Tuhan, kami butuh selalu firman-Mu menerangi hati dan jiwa kami, karena kami ingin selalu bertobat setiap hari. Kasihi kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dan jamah orang-orang penghujat ini, sekalipun mereka tahu bahwa dosa seorang penghujat Roh Kudus tidak akan pernah diampuni baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. God bless you all. Immanuel.